Kali ini saya punya tamu istimewa, orang yang bikin gempar seantero jagat Indonesia ini. Entah apa motivasinya, nanti kita akan tanyakan. Tapi yang disampaikannya itu sungguh hal yang sangat-sangat penting, yang kalau itu faktual benar adanya, maka itu sesungguhnya bisa merupakan hal yang sangat menggetarkan bagi kekuasaan, ya, karena bisa menjadi bahan untuk melakukan impeachment dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun tidak boleh ada yang namanya kebohongan publik, tetapi kita tidak bisa a priori itu pasti benar, karena itu perlu kita paling tidak klarifikasi dari satu pihak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali saya akan menginformasikan informasi terkait dengan Bambang Trimulyono yang memang menjadi viral ya beberapa hari ini. Informasi beliau menguasai jagat media sosial. Dan kali ini pemberitaannya itu di acara podcast Refly Harun. Tentu semua orang tahu siapa Refly Harun, seorang pakar hukum tata negara yang juga pernah menjadi salah satu komisaris utama di salah satu BUMN di negara ini beberapa tahun yang lalu. Dan kali ini bahwa berita terkait dengan buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2 itu kemudian diulas dengan sangat detail oleh Bapak Refly Harun bersama Bambang Trimulyono, dan ini kemudian semakin membuat publik menjadi penasaran. Bagaimana tidak bahwa berita ini telah menghebohkan Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu ketika pertama kali buku Undercover Jokowi Undercover 1 itu diluncurkan, yang kemudian berujung pada penangkapan dan penahanan ya Bapak Trimulyono, hingga kemudian kurang lebih 2 tahun lebih di penjara, keluar penjara, dan dia membuat lagi sebuah terobosan yang lagi-lagi kemudian mencengangkan publik Indonesia karena menulis buku Jokowi Undercover 2. Dan kali ini Refly Harun mengulasnya dengan sangat detail peristiwanya. Kita coba simak dulu seperti apa diskusi beliau antara Bambang Trimulyono dengan Refly Harun. Apa yang Anda nyatakan itu luar biasa ya, di buku Jokowi Undercover 2. Iya. Nggak tanggung-tanggung juga judulnya, lelaki yang berijazah palsu, kira-kira begitu judulnya. Yeah. Itu kelanjutan dari Jakarta Undercover 1 ya? Jokowi Undercover 1. Kalau Jokowi Undercover 1 itu apa isinya? Saya terus terang saja saya tidak mengikuti, dan mungkin banyak juga pemilih belum mengikuti. Ya, itu soal bapak ibunya Pak yang keliru, Pak Jokowinya. Kenapa kelirunya? Ya karena bukan itu bapak ibunya yang dicantumkan. Oh, maksudnya bapak ibunya itu siapa? Yang aslinya bapaknya itu, ini data sekarang ya, setelah saya verifikasi berulang-ulang ya, yang sekarang yang saya pastikan ini. Ya, oke. Itu bapaknya itu Heru Purnomo. Heru Purnomo. Ya, kalau ibunya Heru Mulyono itu sekarang ada di Karanganyar. Bapaknya itu Heru Purnomo itu di Karanganyar, Pak. Oh, di Karanganyar. Masih ada? Masih ada, Pak. Sekarang di Jokowi Undercover 2 ini, Pak Bambang mengumumkan ijazah yang palsu. Fokus ijazah. Ya, fokus ijazah. SD, SMP, SMA, termasuk UGM. Palsu semua. Iya. Pertanyaannya adalah, tentu orang mengatakan, ijazah SD buat apa dipalsukan, Pak? Itu sebenarnya yang asli kan dia punya, Pak. Tapi untuk disesuaikan tahunnya dengan yang palsu. Yang palsu di mana?
yang palsu, maksudnya saya nggak habis pikir kenapa dia harus memalsukan ijazah SD Ya misalnya. kan itu supaya tahunnya sesuai Tahunnya sesuai dengan. yang palsu itu SMA. Oke, saya tahu berarti latar belakang palsu yang utamanya adalah SMA gitu ya. SMA yang jadi problem ini ya. Oke, yang jadi problem SMA karena SMA maka kemudian SMP sama SD harus Disesuaikan tahunnya. Nah, ijazah SMA itu kenapa dipalsu, Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oke, jadi dia pakai ijazah siapa? Yang ditumpuk di KPU ijazah SMA itu yang punya namanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi. Itu tamatan SMA tahun berapa? Joko 80. Wahyudi 80. Iya, dari sekolah itu SMA 6. Oh, kalau Pak Jokowi sendiri nggak pernah lulus? Nggak pernah lulus. Sampai kelas 3 aja? Bahkan kelas 1 terus, Pak. Karena nggak naik 2 kali. Oh, kelas 1 terus? Iya, Oh, nggak naik 2 kali? iya. Itu dia kemudian tidak lulus SMA, Iya. kira-kira gitu. Pak Bambang tahu dari mana semua informasi ini soal ijazah dan lain sebagainya ini? Maksudnya yang mana dulu? Yang SMA? Ya, SMA. Kalau SD, SMP kan itu menyesuaikan. Iya, Hanya yang SMA dulu. iya. Ceritanya seperti ini. Karena saya keluar penjara, itu ada isu ijazah palsunya Jokowi itu toh. Ya. Nah, saya kemudian lihat-lihat. Begitu saya lihat-lihat ini ngaco semua keterangannya yang diwawancarai wartawan yang satu dokumen yang saya baca pertama adalah pernyataannya Bu Sri Adiningsih, Dr. Sri Adiningsih. Beliau menulis bahwa beliau adalah teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta, lulus tahun 77. Oke. SMP. Padahal Iya benar, kalau beliau benar. oh, jadi Sri Adiningsih itu benar. SMP 1 Benar, Surakarta lulus tahun 77 itu benar. Benar, dan dia mengaku teman seangkatannya Pak Jokowi. Oke. Tapi ketika saya melihat, Kok bisa begitu? ya makanya itu saya pastikan ada persoalan tahun-tahun masuknya itu, awal dari penelitian saya ijazah itu. Oke, jadi menurut Bapak sebenarnya Bu Sri Adiningsih nggak bohong. Enggak, Jadi benar dia satu angkatan dan kemudian tamat tahun 77. iya, Tapi karena tadi penyesuaian dengan ijazah Heri Mulyono, ya kan? iya, Maka jadinya tahun 76. iya, ijazahnya Pak Jokowi nih, SMP-nya 76 tahunnya. Ya, padahal kalau yang asli dia 77. 77, pasti dia punya. Oh, berarti Pak Heri Mulyono itu lebih senior daripada Pak Jokowi. Pak Heri Mulyono itu masuknya SMA tahun 77, betul. Hanya ya. Motivasi Pak Bambang apa sih menyebarkan atau memberitahukan hal seperti ini dan dampak sama Pak Jokowi? Ya maksudnya supaya negara kita ini keluar dari krisis semacam ini, gitu. Karena presidennya aja nggak punya ijazah, bagaimana dia mau mengurus ijazah negara, gitu loh, Pak. Oke, artinya apa ya yang ingin Bapak katakan? Ya supaya presiden baru yang benar-benar punya ijazah yang mampu itu segera diberi kesempatan. Oke, jadi Siapapun dia. oke. Iya, jadi kalau kita simak bahwa pembicaraan ini lebih pada bagaimana mengorek informasi tentang berita yang berselewerang di luar sana, mulai dari Jokowi dari sejak kecil, siapa orang tuanya, kemudian di mana sekolah, hingga kemudian ijazah beliau yang diduga itu palsu menurut Bambang Trimulyono. Refli Harun kemudian terus melakukan menggali informasi kepada Bapak Trimulyono, ya hendak memunculkan ke permukaan sebenarnya informasi ini sesuatu yang faktual atau memang hanyalah sebuah narasi-narasi yang tidak bisa didukung oleh fakta-fakta. Tetapi Bambang Trimulyono begitu yakin dengan informasi yang dia sampaikan. Tetapi terlepas dari itu semua, saya tidak akan mendalami bagaimana substansi informasi karena ini sudah banyak pemberitaan
di berbagai media, di kanal-kanal YouTube, ya. Tentu publik sudah melihat, membaca dan mendengar berita tentang Bambang Trimulyono yang beberapa hari ini betul-betul begitu viral. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, apa sih maksud daripada Refli Harun ini kemudian memberikan panggung, ya, semacam memberi panggung, ya, karena dia mewawancarai daripada Bambang Trimulyono untuk kemudian mengungkap secara lebih terbuka, ya, menyampaikan informasi yang selama ini memang sudah menjadi viral, ya. Apa sih yang memotivasi daripada Bapak Refli Harun, ya, memunculkan informasi ini yang kalau kita pikir jelas ini akan menimbulkan kegaduhan. Bahkan kan memang dari beberapa tahun yang lalu sudah membuat gaduh, ya, sehingga Bambang Trimulyono kemudian ditahan. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang Bapak Refli Harun hanya bermaksud mengungkit ini kebenaran, ya, dari sumbernya, ya, seberapa serius kemudian beliau ingin mengungkapkan kebenaran itu dan untuk apa kemudian ini diperbincangkan ke publik, ya. Tentu ini kan yang akan menyita perhatian kita, karena yang disorot ini adalah seorang pejabat, tidak main-main, seorang kepala negara, seorang presiden, orang 01 di Republik ini. Bahkan tadi Bapak Refli Harun menyampaikan bahwa kalau misalnya itu faktual, ya, adalah narasi-narasi semacam impeachment dan sebagainya. Ini kan dalam pandangan kita semua ini kan terlalu jauh ke sana, ya. Padahal, ya, Bambang Trimulyono sendiri sudah dipenjara karena dianggap telah menebarkan berita bohong yang telah menciptakan kegaduhan dan berpotensi menebar kebencian kepada seseorang. Tentu kita berpikir orang seintelektual Refli Harun, ya, ini kemudian memberi panggung kepada Bambang Trimulyono. Dan jelas bahwa podcast ini telah memberi andil bagi menyebarnya berita-berita yang telah membuat gaduh, menyita perhatian publik, menjadi perbincangan publik terkait dengan buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2. Kita sebenarnya berharap bahwa situasi ini harus mendapatkan kejelasan, ya, bahwa kemudian aparat keamanan, ya, tentu harus melakukan langkah-langkah preventif agar berita-berita yang bisa membuat kegaduhan, yang berpotensi, ya, menimbulkan kebencian terhadap seseorang itu harus diantisipasi. Apalagi ini yang diserang adalah sosok kepala negara, simbol negara. Oke lah bahwa Bapak Bambang Trimulyono berdalih bahwa dia punya data-data yang kuat, fakta-fakta yang menurutnya sudah dikumpulkan, ya, sejak dulu, ya, melakukan wawancara dan sebagainya. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana proses berikutnya, ya, ketika misalnya ini kemudian sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, karena jelas bahwa berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu adalah berita hoax, berita bohong yang memiliki konsekuensi hukum. Kita berharap supaya publik bijak dalam melihat situasi, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilihat dalam konteks bagaimana kita bisa menyaring setiap pemberitaan-pemberitaan, dan sekaligus mereka yang selalu bermedia sosial untuk lebih arif dan bijak dalam menyajikan berita-berita. Berikanlah berita yang bisa mengedukasi publik Indonesia agar tidak menimbulkan kegaduhan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.